Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan kepala daerah di Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya dana transfer ke daerah pada APBN 2026 yang turun menjadi 693 triliun rupiah. Purbaya mengungkapkan pemangkasan salah satunya karena maraknya kasus korupsi dana daerah. Bapak tempat datang ke sini, tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau nggak, kenapa dipotong? Nanti nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan pemotongnya itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat bukan saya ya, pemimpin. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan datangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemirsa, kehadiran Menteri Haji dan Umroh ke KPK di tengah penyidikan korupsi kuota haji. Gus Irfan tak banyak bicara saat ditanya oleh awak media. Meski demikian, KPK sebut kehadiran Menteri Haji dan Umroh dalam rangka audiensi untuk pencegahan korupsi. Sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim digelar di Jakarta. Agenda sidang untuk buktikan sah atau tidaknya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi proyek laptop Chromebook di Kemendikbud. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, hadir pula orang tua Nadiem Makarim, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Tergugat dalam sidang adalah Kejaksaan Agung, yakni Direktur Penyidikan Jampitsus. Pihak Nadiem menilai Kejagung tak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk jerat kliennya sebagai tersangka. Penetapan tersangka juga dilakukan tanpa laporan kerugian negara terkait dugaan korupsi, baik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pihak Nadiem meyakini penetapan tersangka dan penahanan terhadap Nadiem Makarim tidak sah. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Itu kalimat dari BPKB. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketetapan harga. Jadi di mana korupsinya? Di mana markupnya kalau negara sudah menyatakan demikian? Ini hasil audit BPKB. Secara formal BPKB menyatakan tidak ada korupsi, tidak ada markup. Secara substansi majelis, sebelum dilanjutkan Pak, ya, sebelum dilanjutkan, ya. saya harap yang dibacakan adalah inti dari itu. Ya, ya. Secara substansi majelis, tersangka tidak pernah ditanyakan di pemeriksaan apakah apa dasar perhitungan kerugian negara dan apa buktinya. Tidak pernah ditanyakan. Terima kasih. Pemirsa, skandal mega korupsi Asabri memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri bersiap mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Langkah ini dilakukan atas dasar novum baru dan dugaan kekhilafan hakim dalam perkara yang merugikan negara sekitar 23 triliun rupiah. Pemirsa, mantan Dirut PT Asabri Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri akan mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Sebelumnya Damiri divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri, dipangkas menjadi 15 tahun di tingkat banding, namun di kasasi hukuman naik lagi menjadi 16 tahun. Kuasa hukum menilai putusan akumulatif terhadap Damiri tidak proporsional karena sebagian kerugian negara terjadi pada masa direktur selanjutnya. Dasar pengajuan PK antara lain adanya novum baru berupa dokumen dan juga data saham yang dinilai keliru, serta dugaan kekhilafan hakim dalam memutus perkara.
kita akan ungkapkan banyak hal yang belum terungkap tadi dalam PK yang akan kita ajukan, yaitu bagaimana hakim kemudian atau majelis hakim kemudian secara keliru mengambil putusan yang sifatnya kumulatif atau dasarnya tidak kuat yang diputuskan kemudian dijatuhin kepada seorang Adam Damiri. Artinya apa? Orang lain yang melakukan perbuatan kejahatan tapi dia diminta bertanggung jawab. Di situ adalah poin kisi-kisi di mana nanti yang terungkap akan keluar. Sejumlah aktivis mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang untuk melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap 4 aktivis dalam kerusuhan saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. 4 aktivis tersebut adalah Del Pedro Parhain, Syahdan Hussein, Karik Anhar, dan Muzaffar Salim. Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangka terhadap ke-4 aktivis. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta kepada pemerintah untuk menjamin keamanan dan independensi hakim yang memeriksa gugatan pra-peradilan mereka. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, termasuk kepada Profesor Yusri Iza Mahendra, agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi terkait dengan hakim yang akan memeriksa nanti. Sehingga hakim ini bisa memeriksa dengan objektif dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang akan kami ungkapkan dalam proses peradilan yang akan yang telah kami layangkan pada hari ini. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatu Wasilalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatu Wasilalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Baraskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan.